Para Pokemon sedang mempersiapkan festival yang akan datang. Pikachu, Plasel dan Mainun, berlari di pantai untuk melihat festival yang juga memiliki panggung besar di tengahnya. Corphish menawarkan barang dagangannya, saat Snorlax lewat dan memakan semua buah yang ia punya. Ketika Corphish menuntut Snorlax untuk membayarnya, Pokemon tersebut malah menindihnya. Para Pokemon melanjutkan pekerjaan mereka, menyiapkan panggung. Plasel dan Mainun malah main ayunan, yang setelah disuruh Pikachu untuk turun, mereka berdua mendarat di atas kepalanya. Saat Pikachu memarahi mereka berdua, Grovyle lewat dengan membawa poster Azumarill yang besar. Di tempat lain, Nyasu dan Sonansu sedang dalam perjalanan mengantarkan Azumarill ke festival, mengira mereka bisa meraup banyak keuntungan dari situ. Namun sialnya, mobil itu malah mogok, sehingga mereka pun terpaksa mendorongnya. Pikachu, Plasel dan Mainun, sedang menunggu kedatangan Azumarill. Tapi butuh waktu lebih lama dari jadwal yang sudah ditentukan. Mereka pun pergi untuk mengeceknya, apa yang membuat Azumarill datang terlambat. Nyasu menyuruh Azumarill untuk membantu mendorong mobil, tapi karena ia adalah artis, Azumarill tidak mau melakukannya. Tak lama kemudian, Pikachu, Plasel dan Mainun datang, mengaku sangat senang bisa bertemu dengan Azumarill. Tiba-tiba, Skarmory muncul dari langit, dan menyambar Azumarill. Plasel dan Mainun mencoba menghentikannya, tapi gagal. Sedangkan Pikachu, berhasil menghantamkan Thunderbolt. Akan tetapi, itu menyebabkan Skarmory mendarat di tengah festival, dan membuat banyak buah beterbangan di udara. Snorlax yang melihat adanya kesempatan, melahap habis buah tersebut dan kembali tidur lagi. Corphish berusaha menghentikan Skarmory, walaupun pada akhirnya, ia yang malahan pingsan. Berikutnya, Grovyle dan Combusken melancarkan Ballet Seed dan Fire Spin untuk menghentikan Skarmory. Namun, Pokemon itu masih sanggup bertahan dan terbang ke seberang pulau. Bellsprout yang sangat tua lalu datang, menjelaskan bahwa ada alasan yang sangat penting mengapa Skarmory membawa Azumarill melintasi lautan ke pulau lain. Skarmory membawa Azumarill ke sebuah gua di pulau itu, di mana Aggron yang mendekat membuat Azumarill sangat ketakutan. Bellsprout pun terus menjelaskan alasan Skarmory membawa Azumarill ke pulau lain. Nyasu lalu menuntut Pikachu untuk membawa pulang Azumarill, karena dari situlah sumber uangnya berasal. Namun Grovyle dengan cepat menenangkan mereka berdua. Para Pokemon pun memutuskan untuk membawa pulang Azumarill, apapun kondisinya. Akhirnya dipilihlah beberapa Pokemon yang tangguh untuk mencapai pulau seberang. Dengan menaiki perahu yang ditarik Corphish, mereka berangkat menuju pulau. Dalam perjalanan itu, mereka dihadang oleh banyak Sharpedo. Combusken melancarkan Fire Spin, tapi serangannya tidak melukai Sharpedo, malahan Pokemon hiu tersebut berhasil menggigit perahu. Saat mereka dikepung dari dua penjuru, Plasel dan Mainun melancarkan Thunderbolt yang terbukti sangat efektif. Grovyle lalu menggunakan Ballet Seed untuk menghabisi mereka. Setelahnya, Corphish melemparkan perahu agar teman-temannya bisa melanjutkan perjalanan. Sedangkan Corphish dan Grovyle melancarkan combo Crab Hammer dan Leaf Blade untuk membuat gelombang besar, sehingga Sharpedo tidak bisa mendekat. Dua Pokemon itu tidak akan membiarkan siapapun melewatinya. Mereka mencoba bertahan sebisa mungkin selagi yang lainnya menyelamatkan Azumarill. Sesampainya di pulau, para Pokemon menyadari bahwa tempat yang harus mereka tuju adalah puncak gunung. Mereka menaiki jalan setapak untuk sampai ke sana. Nyasu hampir saja tergelincir jatuh, yang untungnya teman-temannya selalu siap siaga untuk menolongnya. Beberapa saat kemudian, Skarmory datang menyerbu. Combusken menggunakan flamethrower untuk mengusirnya. Sampai akhirnya, menyuruh teman-temannya untuk duluan saja, selagi ia yang akan menahan Skarmory. Setibanya di dalam gua, para Pokemon mulai berlomba, siapa yang menemukan Azumarill terlebih dahulu. Pikachu pun ikut menyusul, begitu juga dengan Magnemite yang mengikuti dari belakang. Para Pokemon dihadapkan dengan jalan yang bercabang, dan mereka bingung mau memilih yang mana. Tiba-tiba saja, Aggron menampakkan dirinya. Aggron meraung dengan sangat keras hingga mereka semua terlempar ke belakang. Di saat Aggron melanjutkan serangannya lagi, Pikachu melancarkan Thunderbolt untuk menjatuhkannya. Nyasu dan Sonansu memilih jalan yang sebelah kanan, dengan Magnemite mengikuti dari belakang. Sedangkan Pikachu, Plasel dan Mainun, harus bertarung melawan Aggron. Karena mereka belum juga kembali-kembali, Bellsprout menyuruh Swallow untuk mengecek keadaannya. Sonansu mampu mengkonter serangan Magnemite dan mengalahkannya.
Setelahnya, mereka terus berjalan sampai menemukan Azumarill. Tapi saat disuruh pulang, terungkap fakta yang mengejutkan. Di sisi lain, terjadi pertarungan sengit antara Combusken versus Skarmory, di mana keduanya sama-sama terjatuh dari tebing. Aggron mampu mengalahkan Pikachu dan kawan-kawan. Ketika benar-benar terpojok, Pokemon lainnya datang menyelamatkan mereka. Namun sebelum pertarungan itu dilanjutkan, Nyasu dan Sonansu turun tangan. Mereka membawa anak-anak Aggron yang sangat menyukai Azumarill. Aggron pun mengungkapkan bahwa mereka ingin menghadiri festival, tapi tidak bisa menyeberangi pulau. Mereka mendengar percakapan Wingull yang menyatakan keterlambatan Azumarill. Makanya mereka menculiknya untuk menampilkan pertunjukannya di sini saja. Tapi mereka sebenarnya tidak berniat jahat. Sesaat kemudian, Wailord muncul, dan bersedia memberi tumpangan ke seberang. Saat matahari terbenam, Wailord membawa Pokemon tersebut ke pulau lain. Festival pun dimulai dengan Nyasu sebagai pembawa acaranya. Dengan bangga mempersembahkan pertunjukan Azumarill dan kawan-kawan. Para Pokemon menari seiring dengan nyanyian Azumarill. Festival itu berlangsung dengan meriah, sampai acara penutupannya nanti. Ada sebuah rumah yang nampak seram, di mana Cubone memasuki pintu depannya. Pokemon tipe hantu mengintip melalui lubang di langit-langit, saat Cubone menjelajahi rumah. Koffing menggunakan smoke kecerobong asap, saat Golbat terbang keluar perapian untuk menakut-nakuti Cubone, serta membuatnya terjatuh ke belakang. Karena panik, Cubone mengayunkan tongkatnya yang mengenai tangan Haunter yang merayap mendekatinya. Saat Cubone berjalan menyusuri lorong, Lickitung menjilatinya, dan Cubone langsung menarik lidahnya hingga jatuh ke tanah. Setelah itu, Cubone menemukan sebuah cermin, tapi pantulannya bergerak ke arah yang berbeda. Alhasil Cubone memukul bayangan itu, dan terungkap itu sebenarnya adalah Ditto yang berubah wujud. Para Pokemon lainnya pun datang untuk memastikan keadaannya. Sepertinya rumah hantu ini masih belum siap dioperasikan, kata mereka. Pikachu dan kawan-kawan sedang mendaki bukit untuk piknik di puncaknya. Squirtle yang kecapean roboh, dan mulai merengek karena disuruh jalan terus. Pikachu pun menggendong Squirtle sepanjang perjalanan. Tak berselang lama, kini giliran Munchlax yang mengeluh. Munchlax menyarankan sebaiknya mereka beristirahat sebentar, dan gagasan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Squirtle. Pada akhirnya, mereka semua pun setuju untuk istirahat sejenak, dan mulai memakan bekal. Bonsly yang memperhatikan ada Pokemon yang sedang makan enak, tiba-tiba jatuh dari pohon. Pokemon itu berpura-pura menangis, supaya mereka kasihan kepadanya. Pikachu pun mau membagikan makanannya itu. Rupanya Golbat telah mengawasi mereka sepanjang waktu, dan memberitahukan kepada teman-temannya, bahwa ada Pokemon yang datang ke sini. Cubone dan kawan-kawan berencana untuk memancing dan menakuti mereka di rumah hantu ini. Para Pokemon membuka jendela rumah, dan menggunakan Rain Dance untuk menurunkan hujan. Pikachu dan kawan-kawan yang kehujanan, segera berteduh ke rumah hantu sesuai dengan yang direncanakan. Saat Corphish hendak mendobrak pintu itu akhirnya terbuka dengan sendirinya. Para Pokemon merasa sedikit ketakutan, karena rumah ini tidak ada penghuninya. Koffing menggunakan smoke kecerobong asap untuk menakut-nakuti mereka, tapi pintunya tertutup sebelum mereka bisa pergi. Para Pokemon hantu lalu bersembunyi di balik kain putih untuk menakut-nakuti mereka lagi. Hantu itu lalu mundur dan lenyap, membuat mereka berpikiran itu memang hantu asli. Mereka berlari menaiki tangga, saat Lickitung menjulurkan lidahnya untuk menjatuhkan para Pokemon. Tangan Haunter merangkak ke arah mereka dan menari saat Pokemon terlihat ketakutan. Kemudian Golbat muncul dengan sabel air di punggungnya, terbang mengelilingi Pokemon sambil tetap menakuti mereka. Squirtle mulai menangis sangat keras, menyebabkan Pokemon tadi jatuh. Pokemon hantu lainnya juga merasa bersalah. Oleh karenanya, Gengar mencoba membuat Squirtle tertawa dengan menunjukkan gambar wajah tersenyum dengan lidah menjulur di perutnya. Tapi Squirtle masih tetap menangis. Semua Pokemon yang terlibat dalam menakut-nakuti mereka, datang untuk menghibur Squirtle, dan Bonsly juga ikut-ikutan menangis karenanya. Pikachu dan Haunter mengacak-acak wajahnya sendiri, yang akhirnya membuat Squirtle dan Bonsly berhenti menangis. Para Pokemon yang menakuti semuanya, meminta maaf karena telah menakuti mereka, dan menjelaskan bahwa mereka melakukannya hanya untuk bersenang-senang. Para Pokemon pun memulai pesta makan-makan. Munchlax mencoba menelan semangka utuh, tapi tersedak sehingga harus dimuntahkan lagi.
Sementara Sableye memotong semangka menjadi beberapa irisan, agar setiap Pokemon dapat memakannya. Sesaat setelahnya, mereka mendengar pintu gerbang jatuh ke tanah, dan memeriksa apa yang terjadi. Ternyata tim Rocket mengendarai mesin derek lengkap dengan Cacnea yang terpasang di bagian ujungnya, menghancurkan rumah hantu. Golbat segera memperingatkan akan bahaya yang menimpa mereka. Para Pokemon pun bekerja sama untuk menghentikan aksi tim Rocket. Tim Rocket memecahkan sebagian tembok rumah dengan bantuan Cacnea. Akan tetapi, Ditto berubah menjadi Wobbuffet dan membentuk penghalang pelindung di sekitar rumah, sehingga derek tidak dapat lagi merusaknya. Dampaknya mesin itu langsung rusak, dengan tim Rocket yang merangkak keluar dari dalamnya. Tim Rocket dipaksa masuk ke dalam rumah saat turun hujan. Begitu masuk, pintu itu menutup dengan sendirinya. Koffing menggunakan smoke kecerobong asap. Pokemon hantu lalu bersembunyi di balik kain putih untuk menakut-nakuti mereka lagi. Dengan munculnya bola arwah serta tangan Haunter yang menari-nari, memaksa mereka untuk lari ke atas tangga, di mana ada Lickitung yang akan menjilat mereka. Mereka merangkak menyusuri lorong, yang mana di situ ada baju zirah yang bisa bergerak dengan sendirinya. Hal ini mengakibatkan mereka terpisah-pisah, dan Nyasu melangkah lebih jauh ke sebuah lorong, hingga ia bertemu dengan sosok yang menyeramkan. Nyasu kabur lewat ventilasi, dan melihat bayangannya sendiri di cermin. Bayangan yang bergerak sendiri itu, membuatnya merinding dan lari lagi. Tapi semuanya berakhir, ketika Nyasu mengetahui siapa yang menjahilinya selama ini. Langsung saja Nyasu memanggil teman-temannya untuk mengepung Pokemon yang sudah ketahuan. Pikachu dan kawan-kawan yang juga mengawasi dari atas, mulai memompa balon yang dilapisi kain putih. Selagi perhatian mereka teralihkan, Pikachu memanggil teman-temannya untuk keluar lewat pintu sebelah. Setelah kain putihnya dibuka, ternyata di dalamnya adalah balon berbentuk Pikachu. Nyasu berupaya melarikan diri dari balon yang kian mengembang, sampai mereka terpojok di suatu ruangan dan sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Nyasu yang terhimpit menyuruh Cacnea untuk menyerang balon, yang mengakibatkan mereka meledak ke langit-langit. Para Pokemon duduk di depan api unggun sambil menikmati kembang api, merasa bahagia dengan apa yang mereka lakukan seharian ini.